Shalom, selamat pagi Bapak Ibu, Saudara yang terkasih. Perkenankan kami dari atas nama Majelis Jemaat menyampaikan selamat datang, selamat mengikuti ibadah pada pagi hari ini, tanggal 14 Agustus 2022. Sebelum memasuki ibadah, ada beberapa hal yang perlu kami sampaikan. Yang pertama, ibadah HUT Republik Indonesia yang ke-77 akan dilaksanakan pada hari Rabu 17 Agustus 2022 pada pukul 17.00 di gereja sesuai dengan Warta Jemaat halaman 3. Kemudian ada ralat ibadah Patuen untuk kelompok 2 pada warta tertulis hari Selasa 16 Agustus 2022 diterima oleh keluarga Bapak Dwi Harjono. Yang benar adalah ibadah Patuen ditiadakan dan diganti ibadah HUT Republik Indonesia ke-77 di gereja. Kemudian, tambahan warta untuk ibadah Patuen kelompok 8 diadakan pada tanggal 20 Agustus 2022 hari Sabtu, waktu pukul 17.30, bertempat di rumah Bapak Victor Mahendra Jaya, bertempat di alamat Perumahan Pondok Cempaka Indah C1, nomor 16, Bandulan, Malang. Pujian diambil dari Kidung Jemaat. Pelayan akan dilayani oleh Ibu Diaken Nopi Sri Handayani. Untuk rembuk warga nanti oleh Bapak Sugeng Armadi. Dari Komisi KPPB Jemaat Malang mengundang ibu-ibu kelompok 1 sampai kelompok 9 dalam ibadah wanita yang akan dilaksanakan pada hari Minggu 21 Agustus 2022 pukul 09.30 waktu Indonesia Barat, bertempat di rumah Ibu Brelian Titiwara, kelompok 5, beralamat di Jalan Mergan Keramat, nomor 806 Malang. Kemudian dari KPK Jemaat Malang, Pokja Gakes mengadakan kegiatan kesehatan rutin dalam bentuk pemeriksaan laboratorium sederhana yang meliputi kadar gula darah, asam urat, dan kolesterol dengan kontribusi minimal sebesar 20.000 per paket. Dan kegiatan ini akan dilaksanakan setiap hari Minggu pukul 07.00 sampai pukul 09.00 waktu Indonesia bagian Barat, bertempat di ruang Gakes Gereja Kristen Jawi Wetan Jemaat Malang. Tambahan pengumuman, pada Warta Jemaat halaman 6 bagian A tentang persembahan ibadah minggu tertulis 31 Juli 2022. Yang benar adalah 7 Agustus 2022. Dan terakhir, ada basar dari Pokja Anak di Joglo. Jemaat dimohon bangkit berdiri. Saudara-saudara yang terkasih, marilah kita datang menghadap Tuhan dengan hati yang penuh sukacita dan menghampiri tahtanya untuk memuliakan namanya dengan hati yang tulus. Mari kita memuji nama Tuhan dengan menyanyi dari PKJ 54, bait 1 dan 3, atas bumi nan permai.
Jemaat kasih Tuhan, mari bersama-sama kita menyambut hari Tuhan dengan segala kesukacitaan, dan dalam kesukacitaan itu kita ada dalam satu persekutuan. Kita kuduskan persekutuan kita, ibadah kita pada saat ini dengan satu pengakuan yang sama. Pertolongan dan keselamatan kita datangnya dari Tuhan Allah yang menciptakan alam semesta dengan segala isinya, yang tidak pernah meninggalkan pekerjaan tangannya, dan yang kekal kasih setianya. Salam damai dan sejahtera yang berasal dari Allah Bapa di dalam Tuhan Yesus Kristus ada bersama dengan saudara-saudara. Amin. Silakan duduk. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih, tema ibadah kita pada minggu ini sesuai dengan tema liturgis kita. Iman menjadi dasar tanggung jawab dalam pembangunan gereja. Ini adalah tema liturgis kita. Artinya bahwa kita akan menghayati tema ini selama 1 bulan di bulan Agustus ini. Sedangkan tema khotbah kita hari ini, tetaplah beriman pada Allah di masa-masa yang sulit. Sebuah ajakan, tapi sekaligus juga penekanan atas kehidupan kita, supaya kita tetap ada dalam iman, sekalipun hidup kita ada dalam krisis, ada dalam berbagai-bagai kesulitan. Mari kita menyambut tema ibadah kita pagi ini dengan kita menyanyi dari Kidung Jemaat nomor 46 bait 1 dan 6. Kepada murid-muridnya Tuhan Yesus bersabda, sebagaimana tertulis dalam Injil Matius pasal 22 ayat 37 sampai ayat yang ke-40. Jawab Yesus kepadanya, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah, kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum ini tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi." Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi dan yang mengasihi Tuhan, hidup yang seharusnya, itulah yang ditekankan oleh Tuhan Yesus kepada kita, kepada umat-Nya. Mengasihi Tuhan dengan segenap hati, segenap jiwa, segenap akal budi, dan mengasihi orang lain sebagaimana kita mengasihi diri kita sendiri. Namun kita juga mengaku betapa tidak mudahnya untuk hidup seperti seharusnya yang Tuhan maui. Kita sering
lalai dalam kesengajaan kita ataupun tidak. Dalam hidup ini, kita tak melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Mari kita mengakuinya di dalam doa. Kami bersyukur kepadamu, ya Allah. Kasih setiamu senantiasa kau nyatakan bagi kami. Engkau adalah Allah yang melingkupi kehidupan kami dalam kasih kekal Tuhan kami, Yesus Kristus. Kasih-Mu sungguh nyata di dalam kehidupan kami. Kau berikan kepada kami kekuatan, Kau berikan kepada kami berkat, Kau berikan kepada kami kesehatan, dan Kau berikan kepada kami apapun sungguhnya yang kami butuhkan. Dengan melihat kasih-Mu yang ada di dalam kehidupan kami, dan kami belajar untuk merasakan kasih-Mu itu, kami juga belajar untuk mengingat bahwa karena Engkau telah mengasihi, Engkau telah memerintahkan kepada kami supaya kami juga belajar untuk mengasihi. Mengasihi Engkau dan mengasihi orang lain. Namun Engkau juga melihat Tuhan apa yang sesungguhnya ada dan terjadi dalam hidup kami. Sering kami mengabaikannya, sengaja ataupun tidak. Kami lebih suka hidup dalam kecenderungan manusiawi kami, mengasihi diri kami sendiri, dan tak peduli dengan yang lain. Bahkan tak peduli dengan Engkau. Oleh karena itu pada saat ini, perkenankan kami mohon belas pengasihan-Mu. Ampunilah kami. Ampuni seluruh dosa dan pelanggaran kami. Lebih-lebih ketika kami melihat bahwa kami belum bisa mengasihi orang-orang terdekat kami. Mereka yang sungguhnya Engkau berikan kepada kami supaya kami mengasihi mereka. Ampuni kami ya Tuhan. Supaya dengan pengampunan-Mu itu, kami layak untuk menerima rahmat dan anugerah-Mu. Kami layak untuk bersimpuh sujud di hadirat tata Tuhan, menyembah dan memuji Engkau. Kami ungkapkan doa kami dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Jemaat diundang untuk bangkit berdiri. Ya Tuhan kita, mendengar apa yang menjadi ungkapan pengakuan dosa kita. Pagi ini Ia memberitakan kepada kita berita pengampunan menurut Nehemia pasal 9 ayat yang ke-31. Tetapi karena kasih sayang-Mu yang besar, Engkau tidak membinasakan mereka sama sekali dan tidak meninggalkan mereka, karena Engkaulah Allah yang pengasih dan penyayang. Mari kita sambut berita anugerah ini dengan kita kembali angkat satu pujian dari Kidung Jemaat nomor 434. Sudah
Bapak Ibu, umat Tuhan yang terkasih, kita akan memasuki pelayanan firman Tuhan, tapi sebelumnya kita akan meneduhkan hati kita menghadap Tuhan, kita memohon pertolongan. Mari kita berdoa. Bapa kami di dalam surga, Bapa yang kami kenal di dalam Tuhan kami Yesus Kristus, sungguh kami mengucapkan syukur kepadamu ya Tuhan, atas kasih dan rahmat Tuhan yang boleh kami rasakan, terlebih dalam kami boleh membangun ibadah pada pagi hari ini. Yalah Roh Kudus, sebentar kami akan bersama-sama merenungkan sebagian dari kesaksian firman-Mu. Suci dan kuduskan hati dan pikiran kami ya Tuhan, sehingga firman-Mu itu boleh hidup, tumbuh, dan bahkan berbuah-buah dalam kehidupan kami hari demi hari. Urapi juga hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu. Biarlah setiap perkataan yang keluar daripadanya Engkau berkenan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kidung Jemaat 53 bait yang pertama. Bacaan pertama diambil dari kitab Nabi Yeremia, pasalnya yang ke-23 ayat 23 sampai 29. Yang demikian bunyi firman Tuhan. Masakan aku ini hanya Allah yang dari dekat? Demikianlah firman Tuhan, dan bukan Allah yang dari jauh juga? Sekiranya ada seseorang menyembunyikan diri dalam tempat persembunyian, masakan aku tidak melihat dia? Demikianlah firman Tuhan. Tidaklah aku memenuhi langit dan bumi? Demikianlah firman Tuhan. Aku telah mendengar apa yang dikatakan oleh para nabi yang bernubuat palsu demi namaku dengan mengatakan, aku telah bermimpi. Sampai bila mana hal itu ada dalam hati para nabi yang bernubuat palsu dan yang menubuatkan tipu rekaan hatinya sendiri, yang merancang membuat umatku melupakan namaku dengan mimpi-mimpinya yang mereka ceritakan seorang kepada seorang, sama seperti nenek moyang mereka melupakan namaku oleh karena Baal. Nabi yang beroleh mimpi, biarlah menceritakan mimpinya itu, dan nabi yang beroleh firmanku, biarlah menceritakan firmanku itu dengan benar. Apakah sangkut paut jerami dengan gandum? Demikianlah firman Tuhan. Bukankah firmanku seperti api? Demikianlah firman Tuhan. Dan seperti palu yang menghancurkan bukit batu? Demikianlah firman Tuhan. Yeah.
Bacaan kedua pada pagi hari ini diambil dari Ibrani 11 ayat 29 sampai pasal 12 ayat 2. Karena iman, maka mereka telah melintasi Laut Merah, sama seperti melintasi tanah kering. Sedangkan orang-orang Mesir tenggelam ketika mereka mencobanya juga. Karena iman, maka runtuhlah tembok-tembok Yeriko setelah kota itu dikelilingi 7 hari lamanya. Karena iman, maka Rahab, perempuan sundal itu, tidak turut binasa bersama-sama dengan orang-orang durhaka, karena ia selalu telah menyambut pengintai-pengintai itu dengan baik. Dan apakah lagi yang harus aku sebut? Sebab aku akan kekurangan waktu apabila aku hendak menceritakan tentang Gideon, Barak, Simson, Yefta, Daud, dan Samuel, dan para nabi. Yang karena iman telah menaklukkan kerajaan-kerajaan, mengamalkan kebenaran, memperoleh apa yang telah dijanjikan, dan menutup mulut singa-singa, memadamkan api yang dahsyat. Mereka telah luput dari mata pedang, telah beroleh kekuatan dalam kelemahan, telah menjadi kuat dalam peperangan, dan telah memukul mundur pasukan-pasukan tentara asing. Ibu-ibu telah menerima kembali orang-orang yang telah mati, sebab dibangkitkan. Tetapi orang-orang lain membiarkan dirinya disiksa dan tidak mau menerima pembebasan, supaya mereka beroleh kebangkitan yang lebih baik. Ada pula yang diejek dan didera, bahkan yang dibelenggu dan dipenjarakan. Mereka dilempari, digergaji, dibunuh dengan pedang, dengan mengembara, dengan berpakaian kulit domba dan kulit kambing, sambil menderita kekurangan, kesesakan, dan siksaan. Dunia ini tidak layak bagi mereka. Mereka mengembara di padang gurun dan di pegunungan dalam gua-gua dan celah-celah gunung. Dan mereka semua tidak memperoleh apa yang dijanjikan itu. Sekalipun iman mereka telah memberikan kepada mereka suatu kesaksian yang baik. Sebab Allah telah menyediakan sesuatu yang lebih baik bagi kita. Tanpa kita, mereka tidak dapat sampai kepada kesempurnaan. Pasal 12. Karena kita mempunyai banyak saksi, bagaikan awan yang mengelilingi kita, marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita, dan berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus, yang memimpin kita dalam iman, dan yang membawa iman kita itu kepada kesempurnaan, yang dengan mengabaikan kehinaan, tekun memikul salib, ganti sukacita yang disediakan bagi Dia, yang sekarang duduk di sebelah kanan tahta Allah. Demikianlah firman Tuhan. Inilah permulaan Injil Yesus Kristus. Umat diundang untuk bangkit berdiri. Injil Yesus Kristus menurut Lukas pasal 12 ayat 49 sampai ayat yang ke-56. Aku datang untuk melemparkan api ke bumi, dan betapakah aku harapkan api itu telah menyala. Aku harus menerima baptisan, dan betapakah susahnya hatiku sebelum hal itu berlangsung. Kamu menyangka bahwa aku datang untuk membawa damai di atas bumi? Bukan, kataku kepadamu,
bukan damai, melainkan pertentangan. Karena mulai dari sekarang akan ada pertentangan antara 5 orang di dalam satu rumah, 3 melawan 2 dan 2 melawan 1. Mereka akan saling bertentangan, ayah melawan anaknya laki-laki dan anak laki-laki melawan ayahnya, ibu melawan anaknya perempuan dan anak perempuan melawan ibunya, ibu mertua melawan menantunya perempuan dan menantu perempuan melawan ibu mertuanya. Yesus berkata pula kepada orang banyak, apabila kamu melihat awan naik di sebelah barat, segera kamu berkata, akan datang hujan, dan hal itu memang terjadi. Dan apabila kamu melihat angin selatan bertiup, kamu berkata, hari akan panas, terik, dan hal itu memang terjadi. Hai orang-orang munafik, rupa bumi dan langit kamu tahu menilainya. Mengapakah kamu tidak dapat menilai zaman ini? Demikian Injil Yesus Kristus yang berbahagia adalah kita yang melihara dalam kehidupan kita dan senantiasa menyimpan dalam hati kita. Amin. Silakan duduk. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi dan yang mengasihi Tuhan. Ayat 49 dari Injil Lukas pasal 12. Mari kita melihat kembali. Aku datang untuk melemparkan api ke bumi, dan betapakah aku harapkan api itu telah menyala. Itulah yang diungkapkan oleh Tuhan Yesus. Ia berbicara tentang api. Dan kita tahu, di dalam kehidupan kita, bahwa api itu adalah salah satu benda dalam tanda kutip begitu, yang kita butuhkan di dalam kehidupan kita keseharian. Tanpa api, saudara-saudara, gerak hidup ini akan lumpuh. Hampir semua aspek kehidupan kita itu membutuhkan api. Untuk makanan dan minuman yang kita nikmati dimasak dengan api. Untuk motor atau mobil yang kita kendarai semuanya juga membutuhkan api. Tanpa api tidak akan mungkin bisa bergerak. Terang yang kita nikmati pada siang hari itu juga karena api. Dan kita bisa bayangkan betapa gelapnya malam kalau tidak ada api. Hampir semua aspek kehidupan kita membutuhkan api. Namun api yang selalu kita butuhkan di dalam kehidupan kita itu juga bisa berbahaya jika ia tidak terjaga, jika api itu tidak terkendali. Ia bisa membakar, menghancurkan, menghanguskan, bahkan menyirnakan kehidupan. Dalam Perjanjian Lama tentu kita ingat peristiwa Sodom dan Gomora, kan? Sodom dan Gomora yang dihancurkan oleh Allah dengan api dan belerang. Artinya bahwa api itu menghancurkan, meluluhlantakkan, menyirnakan kehidupan. Itulah api yang kita butuhkan karena ia berguna untuk kehidupan kita. Tetapi juga yang perlu kita waspadai karena ia punya potensi untuk menghancurkan kehidupan kalau ia tak terkendali. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi dan yang mengasihi Tuhan. Ketika Tuhan Yesus berbicara tentang api,
Aku datang untuk melemparkan api ke bumi, dan betapa aku harapkan api itu telah menyala. Bagaimana kita memaknai apa yang menjadi ungkapan Yesus ini? Apakah yang dimaksudkan oleh Tuhan Yesus itu adalah api yang menghidupkan, api yang senantiasa kita butuhkan, atau api yang menghancurkan, atau api dalam pengertian yang lain? Apa sesungguhnya yang menjadi maksud Yesus dengan apa yang dikatakannya? Aku datang untuk melemparkan api ke bumi, dan betapakah aku harapkan api itu telah menyala. Sesungguhnya Bapak Ibu dan saudara-saudara yang dikasihi dan yang mengasihi Tuhan, ketika kita mendengar, membaca yang dikatakan oleh Tuhan Yesus pada ayat yang ke-49 ini, mungkin terbersih dalam benak kita, dalam pemikiran kita, ataupun juga dalam hati kita, keseraman atau kengerian. Tuhan Yesus bermain-main dengan api. Ia melemparkan api ke atas bumi ini. Oleh karena itu, supaya kita tidak terjebak pada kengerian dan keseraman dari apa yang diungkapkan oleh Tuhan Yesus, mari kita bersama-sama mencoba untuk melihat apa yang sungguhnya Tuhan Yesus mau ajarkan kepada kita dalam konteksnya. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi dan yang mengasihi Tuhan. Teks kita Lukas pasal 12, ayat 49 sampai ayat yang ke-56, itu merupakan salah satu perkataan Tuhan Yesus yang sulit untuk dipahami secara harafiah. Kita juga bisa membandingkan dengan apa yang dituliskan di dalam Injil Matius, misal salah satu yang mengungkapkan bahwa ia datang bukan untuk membawa damai tetapi pedang. Dalam Injil Lukas yang menjadi teks bacaan kita pada pagi hari ini, pengajaran Yesus tentang melempar api ke bumi, itu ditempatkan sebagai kelanjutan dari pengajaran Tuhan Yesus tentang kewaspadaan. Kalau kita perhatikan dalam pasal 12 ayat 35 sampai ayat yang ke-48, di situ sangat jelas Yesus berbicara tentang kewaspadaan, berbicara tentang bagaimana supaya umat itu berjaga-jaga. Supaya umat itu siap untuk menyambut kedatangan kerajaan Allah. Nah, berjaga-jaga di sini bermakna ajakan untuk mempertahankan iman di tengah-tengah krisis yang mengancam kehidupan mereka. Mereka diajak untuk berjaga-jaga karena apa? Karena situasi kehidupan mereka pada situ mereka ada dalam krisis. Mereka berada dalam tekanan, mereka ada dalam berbagai kesulitan. Mereka ada dalam belenggu pemerintahan yang kuat, Pax Romana pada saat itu. Yesus mengajak orang-orang percaya untuk tetap percaya bahwa Tuhan hadir melalui karyanya, artinya melalui karya Yesus sendiri, melalui misi kedatangan Tuhan Yesus. Itu konteks yang ingin disampaikan kepada kita dalam bacaan kita pada pagi hari ini. Ada 3 kata kunci penting, saudara-saudara, yang menjadi bagian dari bacaan kita hari ini, yang menarik untuk kita perhatikan. Yang pertama, itu adalah kata api. Aku datang untuk melemparkan api ke bumi, dan betapakah aku harapkan api itu telah menyala. Yang kedua, itu kata baptisan. Aku harus menerima baptisan, dan betapakah susahnya hatiku sebelum hal itu berlangsung. Dan yang ketiga adalah kata pertentangan. Kamu menyangka bahwa aku datang untuk membawa damai di atas bumi. Bukan, kataku kepadamu, bukan damai, melainkan pertentangan. Kata yang pertama, api. Dalam bahasa aslinya disebut dengan pur.
Dalam bahasa Yunani itu pur. Dalam bahasa Latin itu pur. Ini dekat dengan kata bahasa Inggris yang menjadi akar katanya, yaitu purification, yang berarti pemurnian. Jadi sesungguhnya inilah yang dimaksudkan oleh Tuhan Yesus ketika dia berbicara tentang api. Penulis Injil Lukas mau mengatakan bahwa api itu membakar dia. Api itu membakar, api itu menghanguskan dia. Tetapi api itu juga memurnikan. Logam-logam mulia, emas, perak, itu dimurnikan dengan api. Tuhan Yesus mau menggambarkan kepada kita, apa yang dilemparkan oleh Tuhan Yesus ke bumi, itu adalah penghukuman, penghakiman, sekaligus juga pemurnian yang datang daripadanya pada saat itu, ketika dia berkarya. Jadi Yesus sadar ke dunia ini untuk memurnikan umatnya dengan keselamatan dan ajaran yang benar. Memurnikan manusia dari belenggu dosa. Dan kemudian Tuhan Yesus berkeluh kesah kepada murid-muridnya. Aku harapkan api itu telah menyala. Aku berharap pemurnian itu telah terjadi. Supaya orang-orang itu menjadi sadar. Sadar akan apa? Sadar akan misi kedatangan Yesus ke dunia ini. Tetapi tidak cukup hanya dengan itu. Tidak cukup hanya dengan melemparkan api ke bumi. Karena aku sendiri harus menerima baptisan. Itu yang ingin diungkapkan Tuhan Yesus kepada kita. Oleh karena itu kata kedua yang penting, kata kedua yang perlu untuk kita perhatikan adalah kata baptisan. Baptisan di sini saudara-saudara sebenarnya merupakan sebuah istilah yang menyatakan bahwa hukuman dan dosa manusia itu ditimpakan kepada Yesus. Baptisan itu menunjuk pada penderitaan yang dialami oleh Yesus di dalam karyanya di kayu salib. Istilah baptisan itu berangkat dari kata baptiso yang berarti dibenamkan. Jadi baptisan itu berarti dibenamkan. Baptisan adalah peristiwa pembenaman Yesus karena dosa manusia. Kematian manusia ditanggung oleh Yesus. Inilah yang dimaksud oleh Tuhan Yesus, saudara-saudara. Aku harus menerima baptisan. Ia dibenamkan di dalam kematian dan ia menjadi bagian dari bagaimana dia melemparkan api di atas muka bumi ini. Dan hal itu juga berarti saudara-saudara bahwa baptisan atau kematian Yesus itulah yang membawa kita pada kehidupan yang baru. Kita masuk dalam persekutuan dengan tubuh Kristus. Karena kita telah dibenamkan di dalam kematian Yesus dan mendapatkan kehidupan yang baru dengan kebangkitan. Nah, kehidupan yang baru karena kita telah dibenamkan dalam kematian Yesus inilah saudara-saudara yang kemudian menghadirkan pertentangan di dalam kehidupan orang percaya sehingga dikatakan, kamu menyangka bahwa aku datang untuk membawa damai di atas bumi. Bukan, kataku padamu. Bukan damai, melainkan pertentangan. Pertentangan di sini, saudara-saudara, adalah akibat. Pertentangan itu adalah konsekuensi dari pemurnian umat manusia yang dikerjakan oleh Yesus. Kehidupan baru dalam keselamatan Yesus itu menghadirkan pertentangan. Pertentangan dari siapa? Dari mereka, dari orang-orang yang hidupnya belum dimurnikan atau tidak terjangkau oleh pemurnian karena diri mereka sendiri. Inilah yang diungkapkan kepada kita. Pertentangan itu sebagai konsekuensi kehidupan yang baru. Tidak kita juga secara praktis bisa melihat, bisa mengalami, bisa merasakan bahwa kehidupan baru kita itu tidak pernah mudah. Karena selalu juga berhadapan dengan orang lain yang hidupnya belum ada dalam kehidupan yang baru. Kita mencoba untuk hidup benar, tetapi orang lain, mereka yang pribadi-pribadi yang belum hidup baru,
mereka pasti akan ada dalam pertentangan dengan kita, menentang kehidupan kita, hidup yang baru itu. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi dan yang mengasihi Tuhan, dari perikop ini kita belajar bahwa Yesus itu adalah pusat Injil. Ia datang dengan api, ia datang untuk memurnikan, menyelamatkan hidup manusia dari belenggu dosa. Dan kedatangannya saudara-saudara tidak selalu membuat segala sesuatunya kemudian menjadi mudah, tidak. Tetapi menjadi benar dan berpengharapan. Kehadiran Yesus adalah membawa perubahan yang menyeluruh dalam kehidupan kita. Itulah misi kedatangan Yesus atas dunia ini, atas kehidupan kita. Namun sayangnya saudara-saudara, banyak orang yang tidak tahu atau banyak orang tidak mau tahu. Sekalipun misinya itu adalah misi yang jelas, membawa perubahan, membawa pembaruan atas kehidupan ini. Banyak orang tidak mau mengerti akan misi kedatangan ini. Dan itulah yang kemudian ditegaskannya pada bagian kedua bacaan kita yang ketiga. Di dalam ayat 54 sampai ayat yang ke-56. Yesus berkata pula kepada orang banyak, apabila kamu melihat awan naik ke sebelah barat, segera kamu berkata akan datang hujan. Dan hal itu memang terjadi. Dan apabila kamu melihat angin selatan bertiup, kamu berkata hari akan panas terik. Dan hal itu memang terjadi. Hai orang-orang munafik, rupa bumi dan langit kamu tahu menilainya. Mengapakah kamu tidak dapat menilai zaman ini? Ini yang dikatakan oleh Tuhan Yesus. Orang-orang tahu. Orang-orang mengerti bagaimana mereka menilai alam dan itu benar. Tapi mereka tidak mau tahu dengan apa yang dikerjakan oleh Yesus. Mereka tidak mau tahu dengan karya Yesus di atas muka bumi ini. Oleh karena Tuhan Yesus mengatakan, hai orang-orang munafik. Orang munafik itu tahu, tetapi tidak pernah melakukannya. Kan? Itu adalah kritik Yesus untuk orang-orang banyak pada saat itu. Yang dinyatakan kepada kita semua. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi dan yang mengasihi Tuhan. Kalau kita kembali melihat tema khotbah kita pada pagi hari ini. Tetaplah beriman pada Allah di masa-masa sulit. Sesungguhnya tema ini berupa sebuah tantangan untuk kita orang percaya. Karena memang tidak mudah saudara-saudara untuk tetap beriman di masa-masa sulit itu. Karena apa? Karena kita ini rapuh. Karena apa? Karena kita ini mudah goyah. Karena apa? Karena kita ini mudah ragu. Karena kita ini sering kalah dengan apa yang disebut dengan masa-masa sulit itu. Seperti juga yang pernah dialami oleh istri Ayub ketika Ayub dan dia sebagai istri itu menderita. Masa-masa sulit harus dihadapi. Pada saat itu dia berkata kepada Ayub, kutukilah Tuhanmu dan matilah. Begitu. Artinya dia kehilangan pengharapan atas kehidupannya. Kalah oleh kesulitan itu. Ia kehilangan imannya. Oleh karena itu hari ini, pagi ini kita diingatkan kembali supaya kita tetap meneguhkan diri, kita tetaplah beriman pada Allah di masa-masa sulit. Nah, bagaimana supaya kita bisa mewujudkan tema itu, saudara-saudara? Mari fokus. Mari fokus pada Allah, bukan pada kesulitan. Itulah cara terbaik yang bisa kita kerjakan di dalam kehidupan kita. Mari kita menyadari bahwa Tuhan, bahwa Allah itu selalu hadir di dalam kehidupan kita seperti misi Yesus. Allah itu adalah hadir untuk memurnikan, Allah itu hadir memberikan pengharapan, Allah itu hadir membawa perubahan di dalam kehidupan kita. Hidup manusia, hidup kita, yang terbelenggu oleh kesulitan terbesar, yaitu dosa, telah dibebaskannya melalui baptisan Yesus, melalui penenggelaman Yesus, melalui pembenaman Yesus dalam peristiwa kematian. Dan kemudian ada kehidupan baru melalui peristiwa kebangkitan. Kita telah dimerdekakan.
oleh api, oleh baptisan Yesus. Inilah saudara-saudara, cara supaya kita bisa mewujudkan tema kita. Tetaplah beriman pada Allah di masa-masa sulit. Fokus kepada Allah. Dan itu pula juga saudara-saudara yang sebenarnya diungkapkan dalam bacaan kita yang kedua dalam Ibrani. Kalau kita perhatikan di dalam Ibrani pasal 12 ayat yang kedua dikatakan begini. Marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus, yang memimpin kita dalam iman, dan yang membawa iman kita itu kepada kesempurnaan, yang dengan mengabaikan kehinaan tekun memikul salib, ganti sukacita yang disediakan bagi Dia, yang sekarang duduk di sebelah kanan tahta Allah. Marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus. Mata yang tertuju pada Yesus. Itulah fokus kita. Dan itulah beriman. Bukan fokus pada kesulitan. Tapi fokus pada Yesus. Kepada Tuhan, kepada Allah yang berkarya. Jangan abaikan itu. Seperti orang banyak yang mengabaikan itu. Tahu Yesus berkarya baik, memerdekakan, tetapi mereka tidak mau. Oleh karena itu berkali-kali di dalam bacaan kita, di Ibrani pasal yang ke-11 sampai pasal 12 ini saudara-saudara, selalu berbicara tentang karena iman, karena iman. Karena iman, maka mereka telah melintasi Laut Merah sama seperti melintasi tanah kering. Karena iman, maka runtuhlah tembok-tembok Yeriko. Karena iman, maka Rahab dan seterusnya. Karena iman. Itu fokus kepada Yesus. Dengan fokus kepada Yesus, saudara-saudara, kita belajar untuk mewujudkan tema kita. Tetap beriman pada Allah di masa-masa sulit. Demikian juga dengan Yeremia yang menjadi bacaan kita yang pertama. Pasal 23 ayat 23 sampai 29. Sangat kuat di sana digemakan tentang kehadiran Allah dalam setiap ruang dan celah kehidupan kita. Umat diminta untuk bersandar pada Tuhan, pada penyelamatan sejati. Allah yang akan menyelesaikan perkara mereka. Diminta untuk bersandar pada Allah, beriman kepada Allah. Oleh karena itu, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi dan yang mengasihi Tuhan, menjalani kehidupan kita, atau kita juga boleh mengatakan membangun kehidupan kita. Pasti ada pada saatnya kita ada dalam masa-masa kritis, ada masa-masa sulit yang harus kita hadapi. Seperti yang dialami oleh jemaat Lukas, seperti yang dialami oleh jemaat yang dilayani oleh penulis Ibrani ini, atau seperti orang-orang perjanjian, mereka berada dalam krisis. Mereka ada dalam kesulitan. Mereka ada dalam belenggu. Oleh karena itu, mari tegarkan diri kita. Tetaplah beriman kepada Allah. Karena apa? Karena Ia selalu bekerja. Ia selalu berkarya. Dengan api. Seperti juga Ia berkarya dalam baptisan Yesus. Penenggelaman Yesus di dalam peristiwa kematiannya. Supaya apa? Supaya kita ada dalam pengharapan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi dan yang mengasihi Tuhan, hidup kita tidak pernah lepas dari kesulitan. Hidup kita tidak pernah lepas dari krisis. Mari kita memandang Yesus, kita beriman kepada Yesus yang datang dalam hidup kita untuk memurnikan kita dan berikan pengharapan atas kita. Supaya kita tetap boleh berjalan. Terus berjalan. Supaya kita tetap berjalan bersama dengan Dia yang datang dengan misi pembaruan atas hidup kita. Amin.
Kita mengambil saat teduh. Menyambut firman Tuhan yang telah kita terima, mari kita angkat satu pujian dari PKJ 105, bait 1 dan 3. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita bersama-sama mengikrarkan pengakuan iman rasuli. Untuk itu kami undang jemaat bangkit berdiri. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Dipersilakan duduk kembali.
Mari bersama-sama kita kembali berdoa, kita akan angkat syafaat-syafaat kita. Bapa yang di sorga, kembali pada saat ini kami anak-anak menghampiri tahta-Mu. Kami bersyukur kepada Engkau karena Engkau telah menyertai kami sepanjang kami bangun ibadah ini. Kau berikan kesempatan bagi kami untuk menikmati persekutuan kami, perjumpaan kami dengan Engkau dan dengan saudara-saudara kami yang lain dalam Kristus Yesus. Biarkanlah perjumpaan ini akan terus membawa kami untuk semakin memahami akan kebaikan Tuhan dan membawa diri kami masing-masing pada pertumbuhan iman dan kedewasaan iman. Terima kasih Tuhan untuk persekutuan ini. Kami juga bersyukur kepada Engkau karena pada pagi hari ini Engkau telah mewartakan kepada kami firman-Mu. Engkau mengungkapkan kepada kami apa yang menjadi kata hati-Mu. Kami semakin memahami akan maksud kedatangan Tuhan kami Yesus Kristus yang datang ke dunia ini. Yang datang dengan api, datang melemparkan api, menerima baptisan, yang semuanya itu menjadi penanda bahwa Engkau Allah yang mengerjakan keselamatan bagi kami, supaya hidup kami ada dalam pengharapan, sekalipun kami ada dalam krisis dan berbagai-bagai kesulitan. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Jangan biarkan kami hanya menjadi pendengar dan pewarta, biarkanlah kami menjadi pelaku atas firman-Mu itu. Kami juga berdoa pada saat ini, membawa dalam doa ini untuk segala permohonan kami. Berdoa untuk saudara kami yang pada saat ini ada dalam kelemahan, ada dalam sakit, mereka yang ada dalam keterasingan. Ya Tuhan, Engkau hadir tengah-tengah kehidupan saudara kami, menolong, memimpin, menghibur, dan membantu saudara kami yang ada dalam pergumulan ini. Sesungguhnya ya Allah, Engkau adalah Allah yang memperhatikan kehidupan mereka. Engkau adalah Allah yang senantiasa hadir tengah-tengah kehidupan mereka. Ajari mereka semua, saudara kami yang ada dalam berbagai-bagai kesulitan itu, untuk boleh menghayati akan Engkau yang sebenarnya tidak pernah meninggalkan hidupnya. Hanya karena pertolongan-Mu, mereka akan Tuhan pulihkan. Yang sakit akan Tuhan sembuhkan, yang ada dalam kesendirian mereka tidak ada dalam kesepian lagi, karena Engkau ada bersama dengan mereka. Kami juga berdoa untuk setiap pekerjaan yang dilakukan oleh umat-Mu. Berkatilah setiap pekerjaan yang dilakukan oleh umat-Mu. Biarkanlah melalui setiap pekerjaan itu, maka umat-Mu akan menerima berkat Tuhan. Karena sesungguhnya kami percaya, melalui pekerjaan itu Engkau mencurahkan berkat-Mu atas kami, atas umat-Mu ini. Kalau ada pergumulan terkait dengan masalah pekerjaan, kami juga berdoa kepada Engkau, ya Tuhan tolonglah. Engkau yang juga akan memimpin saudara kami supaya mereka boleh keluar dari pergumulan dalam pekerjaan itu, dan mereka akan tetap boleh bekerja dengan penuh semangat, boleh bekerja sebagai tanggung jawab diri di dalam hidup untuk kemuliaan nama Tuhan. Kami berdoa pada saat ini untuk kehidupan anak-anak kami, mereka yang masih kecil, mereka yang ada di bangku sekolah, mereka yang ada di bangku pendidikan, mereka yang sedang mencari pekerjaan. Ya Tuhan, Engkau yang akan menolong, Engkau yang akan memimpin, Engkau yang akan mengarahkan, supaya mereka semua tetap ada dalam penyertaan Tuhan. Mereka yang masih kecil, ya Tuhan, Engkau yang menjagai supaya mereka semua tetap ada dalam sehat, supaya mereka juga tetap hidup, belajar untuk berjalan ke arah Kristus. Dampingilah para orang tua supaya mereka boleh mendampingi anak-anak mereka yang masih kecil ini dengan segala kesabaran dan hikmat yang berasal dari Engkau. Mereka yang berada di bangku pendidikan, ya Tuhan, Engkau yang akan memimpin mereka dan mengarahkan pada apa yang benar, apa yang menjadi maksud Tuhan atas kehadiran mereka di atas muka bumi ini, sehingga mereka boleh memperbaiki harapan mereka. Saudara kami, anak-anak kami yang membutuhkan pekerjaan, biarkanlah Tuhan sendiri juga yang akan menopang, memimpin dan membawa mereka, supaya pada akhirnya mereka boleh mendapatkan apa yang mereka dambakan. Bapa di sorga, kami juga berdoa pada saat untuk kehidupan pelayanan yang ada, secara khusus di Gereja Kristen Cawitan Jemaat Malang ini. Engkau berkati semua pribadi yang telah menyerahkan hidupnya
waktunya, demi pelayanan yang ada. Biarkanlah melalui apa yang dikerjakannya itu akan bicara bagi hadirnya kerajaan Allah di tengah-tengah kehidupan jemaat Tuhan, menjadi penanda bahwa kami adalah satu persekutuan yang sudah Engkau selamatkan dan menjadi berkat bagi yang lain. Kami juga berdoa pada saat ini untuk setiap rencana kerja yang dilakukan oleh jemaat Tuhan, Tuhan juga yang akan menopang. Demikian pula secara lebih luas kami berdoa untuk bertugas jawetan di lingkup majelis daerah ataupun juga majelis agung, Tuhan juga yang menolong dan memimpin supaya tetap ada, boleh berkarya dalam hikmat Tuhan, boleh berkarya dengan benar dan tetap boleh menunjukkan jalan dan misi yang benar untuk menghadirkan tanda-tanda kerajaan Allah. Kami juga berdoa pada saat ini ya Tuhan untuk kehidupan pewartaan Injil yang dilakukan oleh setiap umat-Mu. Biarkanlah Engkau yang akan memberikan kekuatan kepada diri kami untuk mewartakan kabar kesukacitaan itu dengan apa yang kami katakan dan apa yang kami lakukan. Karena sungguhnya pewartaan Injil itu menjadi bagian yang melekat dalam diri kami. Orang-orang sudah Engkau tebus dari dosa dan kematian, oleh karena itu berikan kepada kami semangat untuk mewartakan itu terus dan terus dalam hidup kami, sehingga dunia boleh mengenal bahwa Engkau adalah Sang Penyelamat dalam Kristus Yesus. Kami juga berdoa untuk kehidupan bangsa dan negara kami. Sesungguhnya kami tak pernah tahu apa yang akan terjadi dan apa yang sedang terjadi. Tuhan yang menopang, Tuhan yang memimpin, karena Engkau adalah Tuhan Sang Pemimpin sejarah. Kami menyerahkan negara ini, bangsa ini dalam naungan tangan kasih Tuhan. Demikian pula kami berdoa untuk para pemimpin kami, biarkanlah mereka tetap ada dalam hikmat Tuhan, sehingga mereka boleh melakukan apa yang baik, apa yang bisa menjadi sumber damai sejahtera atas muka bumi ini. Lebih-lebih untuk negeri di mana kami hidup ini. Dunia yang sedang ada dalam krisis, perpecahan, pertengkaran, pertikaian, dan peperangan. Tuhan juga yang akan turut terlibat di dalamnya, mendamaikan setiap orang, setiap bangsa yang ada dalam krisis hubungan ini, supaya pada akhirnya dunia juga boleh mengalami damai sejahtera Tuhan. Bapa di sorga, kami mengungkapkan doa ini tentu ada dalam keterbatasan. Engkau adalah Tuhan Sang Pemilik kehidupan yang menyempurnakan apa yang menjadi ungkapan doa kami, sebagaimana Tuhan Yesus yang telah mengajarkan kepada kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah
Bapak, Ibu, dan saudara-saudariku kekasih, penyertaan dan berkat Tuhan untuk kita, umat-Nya, tidak pernah berhenti. Kebaikan dan kasih-Nya telah menyelamatkan kita. Karena kebaikan-Nya, marilah kita mengucapkan syukur dalam wujud persembahan kita. Bagian Alkitab yang melandasi persembahan kita saat ini diambil dari 2 Korintus 9 ayat yang ke-7. Yang demikian firman-Nya. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan. Sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Mari kita sampaikan rasa syukur kita dalam persembahan sambil memuji PKJ 4 bait yang pertama dan kedua. Angkatlah hatimu pada Tuhan. Kita ulangi bait yang pertama. Terima kasih Tuhan berkat perjumpaan yang indah di pagi hari ini.
Kami bersyukur atas kasih dan penyertaan-Mu yang tidak pernah berhenti di dalam kehidupan kami. Sebagai ungkapan syukur atas berkat-Mu ya Tuhan, saat ini kami telah mengumpulkan persembahan. Kiranya Tuhan menerima dan memberkati persembahan ini, agar menjadi sarana dalam pelayanan, baik di gereja maupun di sekitarnya. Berkati juga para pengelola persembahan, agar dapat mengelola secara bijaksana ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Demikian doa dan ucapan syukur kami yang kami naikkan di dalam nama Kristus Tuhan kami. Amin. Jemaat kasih Tuhan, kita akan mengakhiri ibadah kita pada saat ini. Kita akan kembali dalam kehidupan keseharian kita. Ingatlah bahwa Engkau diutus untuk mewartakan kabar kesukacitaan bagi dunia. Diutus untuk menghadirkan tanda-tanda kerajaan Allah bagi kehidupan di dunia ini dan di bumi ini. TKC nomor 185 kita nyanyikan bait 1, 4, dan 5. Dari pertemuan ibadah kita dan terimalah berkat Tuhan Allah Bapa sumber segala anugerah, Tuhan Yesus sumber segala kasih karunia, dan Roh Kudus sumber segala penghiburan senantiasa menyertai, memberkati dan melindungi engkau saat ini dan selamanya. Amin.